Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Jafar dari kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 1 Kota Bunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kualitas penduduk Indonesia. Materi kualitas penduduk Indonesia terbagi atas 1. Tingkat pendapatan per kapita. Pendapatan rata setiap penduduk suatu negara dalam 1 tahun. Untuk mengetahui angka pendapatan per kapita ini adalah diperoleh melalui angka pendapatan bruto atau MOTO negara 1 tahun dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama. Pendapatan per kapita sama dengan pendapatan bruto bahagi jumlah penduduk. Rendahnya pendapatan per kapita penduduk di Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Pendapatan nasional yang masih rendah. 2. Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk yang tinggi tiap tahunnya. 3. Masih rendahnya penguasaan teknologi oleh penduduk. Untuk mengantisipasi hal di atas, maka pemerintah melakukan langkah-langkah berikut. 1. Memberikan subsidi keluarga miskin. 2. Memberikan keringanan biaya pendidikan dan kesehatan. 3. Meningkatkan standar upah buruh. 4. Memberikan modal atau pinjaman dan pelatihan kepada pengusaha mikro. 5. Melaksanakan pembangunan sarana-sarana sosial. 2. Tingkat kependidikan. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia yaitu A. Rendahnya pendapatan penduduk. B. Sebaras yang pendidikan yang ada belum seimbang dan memadai. C. Kurangnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan. Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan pendidikan penduduk yaitu A. Membangun sekolah baru. B. Mengadakan perubahan dan penambahan alat-alat praktikum, lab, perpus, dan lain-lain. C. Menambah dan meningkatkan kualitas guru. D. Merencanakan program wajib belajar dan orang tua asuh. E. Memberikan beasiswa. F. Menjalankan UUD 1945 pasal 3. 3. Tingkat kesehatan. Penduduk suatu negara dikatakan berkualitas tinggi jika tingkat kesehatannya juga tinggi. Tingkat kesehatannya dapat diindikasi berdasarkan angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, ketercukupan gizi makanan, dan usia harapan guru. Upaya pemerintah dalam mengurangi permasalahan ini adalah sebagai berikut. A. Menjalani kerjasama dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO dalam mengadakan pelaksanaan peran imunisasi nasional, standarisasi obat dan makanan, serta peningkatan gizi masyarakat. B. Melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungannya baik dengan kemampuan sendiri ataupun kerjasama dengan luar negeri. Misalnya dengan menjalani kerjasama dengan Badan Pembangunan UNDP. Salah satu contoh program peningkatan kualitas lingkungan yang telah dan masih dilakukan komponen improvement program dalam kurung KIP. C. Menggiatkan program pemerataan kesehatan dengan cara melengkapi sapras kesehatan meliputi tenaga medis, obat-obatan, dan alat-alat penunjang medis lainnya hingga ke pelosok desa. D. Menghimbau penggunaan dan penyediaan obat-obat generik bermutu sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. E. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat, misalnya melalui program asuransi kesehatan keluarga miskin, Askuskin untuk keluarga miskin dalam kurung Presjutan. D. Mobilitas penduduk dan pengendaliannya. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk terjadi karena 3 faktor, yaitu faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor kendala. A. Faktor pendorong. 1.
makin berkurangnya sumber daya alam. 2. Menyempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal. 3. Arahnya tekanan-tekanan antara diskriminasi. 4. Tidak cocok lagi dengan adat, budaya, dan kepercayaan. 5. Alasan pekerjaan atau perkawinan. 6. Bencana alam dan wabah penyakit. B. Faktor penarik. 1. Adanya rasa superior. 2. Kesempatan memperoleh pendapat. 3. Kesempatan memperoleh pendidikan. 4. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan. 5. Tarikan dari orang yang diharapkan. 6. Barangnya aktivitas di kota besar. C. Faktor kendala. Faktor kendala yaitu faktor yang terletak di antara daerah asal dan daerah tujuan. 2. Macam-macam mobilitas. A. Mobilitas permanen dalam kurung migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud menatap. Migrasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Migrasi internasional. Migrasi internasional dapat dibedakan atas migrasi masuk, migrasi, dan keluar emigrasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk suatu negara ke negara lain, sedangkan emigrasi adalah perpindahan dalam kurung keluar dari suatu negara ke negara lain. 2. Migrasi internal atau transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah. Tujuan transmigrasi yaitu sebagai berikut. A. Mengusahakan kekayaan alam di luar Pulau Jawa. B. Supaya terjadi asimilasi antar dusun. C. Untuk mempertahankan keamanan dan ketahanan nasional. D. Penyebaran penduduk supaya merata. Berdasarkan pelaksanaannya, transmigrasi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu A. Transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang dilakukan melalui program peminatan. B. Transmigrasi spontan, yaitu transmigrasi yang dilakukan dalam kesadaran dan biaya sendiri. C. Transmigrasi sektor, yaitu transmigrasi yang dilakukan atas biaya yang ditanggung bersama antar pemerintah. D. Transmigrasi bedol desa, yaitu transmigrasi yang dilakukan terhadap suku dan dalam desa secara together. Transmigrasi memiliki dampak positif dan negatif, yaitu sebagai berikut. A. Dampak positif. 1. Memerlukan pendapat penduduk. 2. Memerlukan hasil pertanian kesejahteraan. 3. Merangsang pembangunan baru. 4. Memperkuat persatuan dan kesatuan. Dampak negatif. 1. Berkurangnya area hutan untuk lahan. 2. Terganggunya habitat hewan lain. 3. Pada beberapa kasus pelaksanaan transmigrasi. B. Mobilitas non-permanen sirkuler. Mobilitas penduduk sirkuler adalah gerak penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lainnya. Sirkuler dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Sirkulasi hunian adalah perpindahan yang dilakukan pada pagi hari dengan kembali sore hari. 2. Sirkulasi mingguan adalah perpindahan dilakukan awal pekan dan akan kembali akhir pekan. 3. Sirkulasi bulanan adalah perpindahan yang dilakukan sebagai sebulan sekali. C. Urbanisasi. Urbanisasi juga memiliki beberapa makna seperti berikut. 1. Urbanisasi adalah suatu proses pengelembungan kota yang diakibatkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat. 2. Urbanisasi adalah suatu proses pertambangan jumlah kota pada suatu wilayah atau negara yang disebabkan oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan perkembangan iptek. 3.
Urbanisasi adalah suatu proses berubahnya suasana kehidupan pedalaman menjadi suasana perkotaan. Baiklah, itu penjelasan dari materi kualitas penduduk Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.